RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sudah menginformasikan topik bahasan kita ya, yang lagi ramai dibicarakan juga di masyarakat gitu ya, karena memunculkan kekhawatiran selain tentunya koin jagat yang meresahkan masyarakat. Kali ini kita bahas juga berkaitan dengan virus HMPV, yang ini juga memunculkan kekhawatiran sekaligus pertanyaan, akankah ada pandemi kedua di Indonesia setelah COVID-19 beberapa tahun lalu? Nah, ini yang menjadi topik bahasan kita di pagi hari ini berkaitan dengan antisipasi HMPV untuk lansia dan anak. Untuk topik kita di kesempatan kali ini, nanti kami juga undang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami ya, memanfaatkan line telepon 5345474, 5347950 dengan kode area 031, dan juga melalui line WA 081331 kali 992. Anda juga bisa saksikan siaran kita di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Nanti Anda juga boleh mengisi kolom komentar di dalamnya kalau ada pertanyaan, pendapat, dan juga komentar yang ingin Anda sampaikan. Terlebih juga untuk Anda yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa mengisi kolom komentar untuk bisa menyampaikan atensi Anda. Baik, di kesempatan pagi hari ini melalui Zoom meeting saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Rosidi Ruslan. Beliau adalah Kepala Balai Besar Kekarantinaan BBKB Surabaya. Selamat pagi Pak Rosidi. Pagi Mbak. Selamat pagi. Baik, dengan Sari di studio. Ya.
Pak Ya, Rosidi, Mas terima Ari. kasih waktunya Terima kasih. untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik dan juga sehat ya Pak? Ya, sehat selalu, Mbak. Baik, narasumber saya yang kedua juga ada Bapak Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari MKes. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi Dr. Ato. Selamat pagi, Mas Ari. Baik, kabar baik dan juga sehat ya Dok? Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Narasumber saya selanjutnya, saya bersama dengan juru bicara Kemenkes, ada Ibu Widiawati yang akrab disapa Ibu Wiwit. Selamat pagi Ibu Wiwit. Selamat pagi Mbak. Terima Selamat kasih selalu. juga waktunya untuk Pro 1 Selamat pagi, Pak RRI Ato. Surabaya. Selamat pagi Pak Rosidi. Mbak Wiwi. Apa kabar? Kabar baik. Wah, luar biasa. Akhirnya reuni juga bertemu di sini begitu ya. Iya, sohib. Oh, Sohib. Sohib dan Besti ya agaknya ya. Tapi Besti. nah ini karena Iya. Besti, semoga obrolannya semakin ganyeng begitu ya, untuk bisa Waduh. mengedukasi masyarakat pastinya agar keberadaan virus HMPV ini tidak lantas memunculkan kekhawatiran, namun meningkatkan kewaspadaan disertai dengan upaya-upaya untuk mencegah penyebarannya. Nah, ini menarik karena di awal kita mendengar kasus HMPV ini merebak kembali lagi di negara tirai bambu begitu ya, di Cina gitu ya, dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena jangan-jangan ada pandemi lagi nih gitu. Ada kekhawatiran masyarakat setelah 2 tahun kemarin berlalu. Tapi kemudian ada upaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa penyakit ini tidak berbahaya sampai akhirnya 1 pekan yang lalu ditemukan di Indonesia. Nah, saya juga ingin tahu perkembangannya sampai hari ini. Teman-teman Kemenkes, Bu Wiwit, ini seperti apa kelanjutannya berkaitan dengan masuknya virus HMPV terakhir sepekan lalu yang diumumkan? Ya, sebenarnya suara saya kedengeran nggak Mbak? Dengar, jelas Ibu. Iya, sebenarnya memang ada beberapa pasien, ya, Mbak ya, ada beberapa pasien yang terjangkit. Tetapi sejauh ini semua sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah. Tidak ada yang perlu dirawat, tidak ada permasalahan maksudnya. Jadi kan kita tahu bahwa sebenarnya HMPV ini adalah virus yang lama. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Dedi, kemudian juga sama Dr. Ato. Jadi kalau kemarin beberapa waktu yang lalu memang beberapa media mengangkat banyak sekali terkait dengan virus HMPV dan juga pakar-pakar. Jadi virus ini sebenarnya adalah virus lama. Virus yang sudah ditemukan di 2001, tahun 2001 dan ada jurnalnya di Belanda. Nah, jadi karena virus ini sudah lama dan bahkan mungkin kita nggak menyadari bahwa kita sebenarnya kalau influenza siapa tahu itu adalah HMPV begitu. Tapi kan kita kalau influenza karena biasa, kemudian kita istirahat di rumah, kemudian kalau misalnya nggak terlalu enak banget kita tanya sama dokter, lah kemudian dokternya kasih obat, kita minum obat, kita istirahat di rumah sampai badannya enak dan kemudian kita beraktivitas. Jadi virus HMPV ini banyak media yang selalu mengkaitkannya dengan COVID-19. Ini yang terjadi pertanyaan. Kenapa mereka mengkaitkannya dengan COVID-19? Karena terjadinya di Cina, gitu di Tiongkok. Jadi bisa dimaklumi, bisa banget di ngertiin kalau mereka akan kembali ke 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu bahwa mereka harus di rumah selama kurang lebih 2 tahun gitu. Betul. Kemudian kegiatannya terbatas, kemudian kalau keluar harus pakai masker bahkan double dan segala macam. Nah, tapi sebetulnya kita belajar banyak sekali dari COVID-19 ini. Belajar apa? Belajar bahwa kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita belajar untuk pakai masker kalau kita sakit atau lingkungan kita tidak mendukung. Kemudian kita kembali yang dulu Kemenkes tuh Pak Dedi juga tahu dulu Kemenkes tuh menggaungkan ayo cuci tangan terus sampai kita capek banget cuci tangan tuh susahnya Susah banget ya. Susahnya minta ampun, udah segala macam cara, tenaga, media itu nggak ada yang cuci tangan loh. Tapi gara-gara terus bukan hanya gara-gara COVID, akhirnya nggak disuruh pun mereka cuci tangan, kasih bawa hand sanitizer. Pokoknya cuci tangan ini harus bersih gitu. Nah, terus kemudian
mereka juga tahu bahwa kalau ada kerumunan mereka langsung aku nggak ke situ, nanti nggak ada apa-apa gitu. Terus kalau mereka sakit, badannya nggak enak, mereka dengan sendirinya care bahwa saya harus pakai masker, saya nggak mau nularin sekeliling. Atau pada saat mereka di luar yang tidak nyaman tadi, itu pakai masker. Jadi pembelajarannya banyak. Nah sekarang yang saya juga belajar dari pakar ini, gimana sih cara ngebedainnya. Orang selalu ngebawa kembali COVID-19 itu disamakan dengan HMPV. Sekali lagi bahwa HMPV ini adalah virus lama. Mungkin nanti Dokter Ato bisa nerangin lebih detail gitu ya. Kalau saya karena ke media Dokter Ato, jadi saya nerangin atasnya aja nih ceritanya. Jadi nanti detailnya Dokter Ato, Mas Dedi macam. Saya menerangkannya bahwa ini adalah virus lama. Virus yang dimana badan kita tuh udah kenal gitu loh. Jadi kita bisa meresponnya dengan baik. Nah, tapi kalau corona ini dia masuk pandemi. Pandemi ini timbul virus baru, namanya ya virus corona. Badan kita belum kenal, dan ini nggak cuma di localize satu tempat aja, tapi dia sudah menyebar ke beberapa benua, ke beberapa negara. Bedanya adalah satu virus lama, satu virus baru. Kedua, yang disamakan sama masyarakat adalah karena gejalanya sama nih, batuk, demam, pilek, bersin-bersin, tembak aja sama tuh. Waduh, kita akan ada wabah. Nah, ini yang saya selalu katakan sama media. Jangan sedikit-sedikit mengatakan bahwa itu wabah. Wabah tuh kata yang nggak boleh sembarangan aja dikeluarin, gitu kan? Jadi harus ada pengumuman resmi bahwa itu wabah. Nah, karena gejala yang sama ini, maka mereka menyamakan bahwa kita bakalan balik lagi nih ke COVID-19. Kembali lagi bahwa ini adalah, kalau pandemi itu virus baru. Yang kemudian ada lanjutannya adalah, ini adalah hal yang biasa untuk negara-negara yang punya 4 musim. Yang terakhir adalah kan biasanya antara akhir tahun di awal tahun itu musim dingin. Nah, kalau musim dingin dengan sendirinya ada lonjakan penyakit influenza. Lonjakannya bisa tinggi banget, bisa nggak terlalu melonjak atau apa, tapi itu selalu terjadi bahwa akan ada influenza dengan gejala yang sama. Nah, ini yang mereka samakan tuh. Jadi ini yang selalu kita luruskan bahwa virus HMPV ini nggak apa-apa, ini udah 2000, bukannya nggak apa-apa ya, tapi tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa kita kembali kepada COVID-19 gitu ya. Karena dari WHO dan CDC pun juga belum, bahkan tidak ada pemberitaan untuk kita ada outbreak dan segala macam. Ini yang saya selalu kemarin beberapa media menanyakan, dan Pak Menteri juga berulang-ulang, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah kita jaga kesehatan kita, imun kita harus tinggi, kekebalan tubuh kita harus tinggi, kita harus ngelakuin PHBS, kita harus selalu makan makanan bergizi. Kalau ini istirahat yang cukup, kalau sakit meriang, kalau orang Jawa bilang, jangan keluar, jangan aktivitas dulu. Tapi kalau harus beraktivitas karena sebuah perjanjian kerja atau whatever itu, maka pakailah masker. Itu nanti diterusin sama dokter atau Mas Dedi yang ahlinya mungkin. Baik, jadi ini memang gambaran yang seharusnya membuat masyarakat lebih tenang begitu ya. Mengingat kemarin-kemarin kekhawatiran muncul karena ya informasi yang diterima juga pasti belum sedetail sekarang bahwa ini adalah virus yang sudah pernah ada dan mungkin tubuh kita sudah mengenalinya, sehingga bukan virus baru yang perlu ditakuti sama seperti halnya COVID-19. Agaknya kekhawatiran itu sih yang membuat akhirnya masyarakat ini, apa ya, kalau istilah anak muda bilangnya overthinking begitu ya, sehingga pikirannya macam-macam kemana-mana. Padahal kita punya nih penangkalnya. Satu di antaranya dikatakan Bu Wiwit adalah dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Saya ke Dokter Ato deh. Dokter, ini kan harusnya memang sudah biasa masyarakat bisa melakukan hal tersebut, tapi bicara berkaitan dengan penyakit atau virus HMPV sendiri gitu ya, ini mungkin secara kedokteran ilmiah bisa dijelaskan juga apakah ini berkaitan dengan virus influenza dan bagaimana sih gejala-gejala yang muncul dan harus seperti apa masyarakat menangkalnya? Baik, terima kasih Mbak Sari. Nah, tadi klarifikasi benar tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwit ya. Yang penting kita nggak boleh terlalu khawatir. Nah, cuman ini menarik nih, pertanyaan Mbak Sari ini menarik. Jadi apakah virus HMPV ini adalah virus influenza? Beda. Ya, jadi ketika kita memiliki atau punya gejala batuk pilek gitu ya, kita sebenarnya nggak bisa langsung serta-merta bilang kita flu atau influenza, karena kalau influenza itu harus terbukti bahwa penyebabnya itu adalah virus influenza.
Nah, sedangkan gejala batuk, pilek, demam yang tanda-tanda demam ini berarti ada infeksi ya. Nah, itu disebabkan oleh tidak hanya virus influenza, tapi juga virus-virus lain, termasuk juga bakteri. Nah, virus-virus lain itu juga termasuk virus jenis apa atau famili virus corona ya, bahwa mungkin sekitar 2/3 infeksi saluran pernafasan atas yang keluhannya itu batuk, pilek, demam, itu penyebabnya justru famili virus corona, famili ya. Oke. Bukan COVID, karena COVID itu part of this family. Jadi bahkan yang sekarang ini lagi rame ya di Cina, itu kan virus influenza itu hanya 23%. Ya, bahkan yang dikatakan HMPV ini hanya 6% gitu. Nah, jadi virus HMPV ini karena dia bukan virus influenza, maka tidak bisa kita katakan ini flu, tetapi kita menyebutnya ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan akut. Ya kan, ya, karena penyebabnya bisa macam-macam, bisa virus influenza. Kalau virus influenza itu namanya itu unik, Mbak Sania. Selalu ada unsur H dan N-nya, H5N1, H5N2, kemudian H9N2 dan H1N1. Nah, justru yang terjadi di Cina sekarang ini 23% itu penyebabnya adalah virus H1N1 ini, bukan HMPV. Oh, gitu. Baik. Ya, HMPV itu hanya 6% sebenarnya dari seluruh kasus dengan gejala batuk, pilek, demam. Gitu ya. Sisanya itu justru lebih banyak ya HN-an itu, gitu ya. Terutama H1N1, terutama itu yang paling banyak. Jadi kalau kemudian HMPV ini viral di Indonesia, ya istilah viral itu kan juga diambil dari kata di bidang biologi juga ya, viral itu artinya memang sifat dari suatu virus itu namanya viral. Ya, virulensi dari viral bahasa Inggris, kemudian diadopsi ke medsos, berita yang cepat menyebar itu viral, seperti penyebaran virus. Seperti itu, memang seperti itu. Jadi kata-kata viral itu adalah terminologi biologis sebenarnya yang kemudian dibawa ke ranah populer. Gitu. Nah, jadi lebih banyak viralnya daripada benernya gitu ya, Bapak. Viralnya itu lebih lebih gede ya daripada fakta-fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi artinya memang kalau dikatakan HMPV ini punya potensi menyebar ke seluruh dunia ya jelas ya kan. Satu, yaitu penularannya lewat udara. Nah, 2, dia munculnya dari Cina. Kenapa? Saya bilang munculnya dari Cina itu berpotensi untuk menyebar ke seluruh dunia. Sekarang ini transportasi globalisasi transformasi sedemikian masif gitu ya. Berapa ribu orang sih yang kemudian lalu lalang dari Indonesia ke Cina setiap harinya. Nah, jadi bahwa virus yang kemudian menular lewat udara terjadi di Cina, sebenarnya tinggal tunggu waktu aja, pasti akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke termasuk HMPV ini. Jadi itu suatu keniscayaan. Nah, cuman masalahnya adalah apakah kemudian ini menyebabkan pandemi? Kalau dikatakan berpotensi menyebabkan pandemi, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah bahwa pandemi itu adalah kondisi atau kejadian luar biasa atau biasa disingkat KLB, tapi yang menyebar ke seluruh dunia ya, lintas benua. Nah, jadi basisnya itu harus KLB dulu ya, sehingga kalau ini suatu penyakit nggak KLB ya, maka istilah pandemi itu jadi nggak laku. Nah, sekarang definisi KLB itu sendiri apa? KLB itu adalah secara sederhana ya, ada 10 definisi sebenarnya. Tapi yang paling umum itu adalah peningkatan kasus 2 kali lipat atau lebih dalam kurun waktu berturut-turut. Ya, apakah itu berturut-turut atau mungkin dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya misalnya. Jadi kalau ada peningkatan kasus ya 2 kali atau lebih, ya itu namanya KLB di tingkat lokal. Kalau ini kemudian
kemudian kejadiannya itu di tingkat global, namanya pandemi. Sederhananya seperti itu. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah apakah HMPV ini meningkat kasusnya lebih dari 2 kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya atau dibanding dengan periode yang sama di tahun. Nah, memang ada kecenderungan peningkatan, tapi tidak 2 kali lipat ya di Cina sendiri. Kenapa? Karena untuk bisa menyebabkan KLB, suatu penyakit itu kalau dari aspek epidemiologis, kita mengenal namanya basic reproduction number atau R0. Dulu itu zamannya COVID itu saya biasa itu ngitung-ngitung R0 itu dengan Pak BGS, dengan Pak Luhut, itu selalu tanya, sekarang R0-nya berapa nih di Indonesia? Gitu. R0 misalnya ya, R0 2 artinya satu pasien itu bisa menularkan ke 2 orang lain. Ya, R04 itu berarti satu pasien bisa menular ke 4 orang yang lain. Nah, COVID kemarin itu R0-nya itu 4. Nah, berapa R0-nya HMPV ini? Dalam banyak jurnal dikatakan bahwa R0 HMPV itu 1,3. Jadi jauh di bawah R0-nya COVID itu 1. Kemudian yang kedua, tadi Bu Yu menyampaikan bahwa WHO sendiri belum menyampaikan bahwa ini menjadi public health emergency, global public health emergency atau kedaruratan kesehatan masyarakat global. Memang karena salah satu indikatornya itu adalah CFR ya, case fatality rate, atau berapa orang sih yang meninggal, berapa persen ya orang yang meninggal karena penyakit ini. Nah, sampai saat ini CFR dari HMPV ini 0,00 sekian, saya lupa. Saking banyaknya nolnya saya lupa. Artinya bahwa tingkat kematian yang disebutkan oleh HMPV ini sangat rendah. Ya, sangat-sangat kecil, dan itu mungkin hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang sangat-sangat lemah ya status imunnya, misalnya penderita HIV dan sebagainya, dan itu pun juga evidence-nya masih sangat jarang. Ya, dikatakan bahwa yang paling berisiko itu adalah pada anak-anak dan lansia. Ya. Nah, itu alasannya sama, yaitu karena 2 kelompok ini memiliki kekebalan tubuh yang relatif lebih rendah dibanding dengan kelompok usia yang lain. Tapi itu pun juga di Cina atau di negara 4 musim terutama ya, itu lebih karena disebabkan karena musim juga. Kondisi lembab mungkin ya. Kalau sekarang di Indonesia musim penghujan begitu ya, Dok? Bukan lembab sih. Kalau lembab ya Indonesia ini lembab. Kalau di sana malah kering. Baik. Tapi dingin. Nah, itu masalahnya, ya kan? Kalau di kita kan dingin-dinginnya paling kemarin saya mendeteksi di sekitar kantor 19 gitu ya. Nggak tahu itu apa karena AC di ruangan saya atau karena suhunya ya. Tapi kalau di Cina misalnya ya, tahun lalu saya di Beijing di bulan yang sama, sekitar bulan Januari juga, itu sekitar -6 ya. Jadi itu turut memperberat kemampuan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena juga harus struggling dengan cuaca. Nah, itu mungkin yang membedakan juga situasi di Cina misalnya dengan di Indonesia. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh tadi saya kira juga masuk akal ya, bahwa ya memang ada kasus di Indonesia, tapi ya dengan kalau saya bilang kan ini kan nggak ada pengobatan yang khusus ya, karena basically penyakit virus yang tingkat kematiannya rendah seperti HMPV dan kawan-kawan ini sifatnya itu adalah self-limiting disease, artinya dibiarin itu nanti daya tahan tubuh kita sendiri yang akan bekerja, dan ya pasti akan ada titik di mana kemudian virus ini akan hilang. Ya itu sih. Baik. Penjelasan dari Dokter Ila, boleh dikatakan bahwa virus ini sebenarnya tidak berbahaya, hanya saja untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip kondisinya memang buruk dan juga kekebalan tubuhnya buruk begitu ya. Tapi ini yang kemudian harus dipahami juga oleh masyarakat, bahwa ketika memunculkan tadi seperti dikatakan oleh Bu Wiwit bahwa wabah ini harus diketahui juga bahwa apakah ia mewabah, padahal WHO sendiri belum mengeluarkan status kedaruratan, dan dikatakan Dokter Ila tadi bahwa sebenarnya bisa
bisa sembuh secara sendirinya ketika mereka ini bertarung dengan sistem imunitas kita, begitu ya dok ya? Oke, tapi tidak ada pengobatan khusus nggak sih yang harus memang diberikan untuk pasien HMPV? Atau butuh waktu berapa lama kira-kira untuk proses penyembuhan ketika dinyatakan terjangkit virus ini, dok? Yang jelas masa inkubasinya itu antara 3 sampai 6 hari. Ya, jadi itu sudah mulai dari virus masuk sampai timbul gejala awal. Nah, pada umumnya penyakit-penyakit akut, ya dikatakan akut itu batasnya itu adalah sekitar 14 hari. Ya, jadi kira-kira 2 minggu lah ya, itu paling lama ya. Cuman kalau dengan daya tahan tubuh yang bagus, biasanya nggak sampai 7 hari, kondisi juga akan membaik. Mungkin meninggalkan istilahnya itu masih agak lemas-lemas dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya nggak akan mungkin sampai lebih dari sebulan. Kira-kira kayak gitu. Ya baik. Tapi saya juga tertarik untuk mengetahui data Bu Wiwit. Kalau dari data Kemenkes sendiri, ketika dinyatakan HMPV masuk ke Indonesia, itu sudah ada berapa banyak Bu? Dan rata-rata mereka menjalani masa pengobatan sampai dinyatakan sembuh seperti yang Bu Wiwit katakan tadi. Apakah memang juga sama seperti yang dikatakan Dokter Atuk bahwa sekitar 2 mingguan begitu? Itu berapa datanya Bu? Datanya tuh kan yang terakhir itu nanti kami masih menunggu masukan dari balai. Nanti kalau ada kita infokan. Tetapi rata-rata seperti yang dikatakan sama Dokter Atok nggak terlalu lama. Karena ini kan nggak berat ya Dokter Atok ya. Jadi bisa dengan sendirinya dia mencari tubuhnya sendiri untuk sehat. Apalagi kalau misalnya dia istirahat, dia Dokter Atok, dia istirahat, kemudian dia makan makanan bergizi, maka akan pulih lebih cepat. Tapi berapa Bu untuk pasiennya sendiri total, misalnya ketika awal tanggal 6 Januari kalau nggak salah ya, itu diumumkan sudah masuk ke Indonesia? Mbak, aku nanti kirim deh ya. Saya sekarang belum dapat datanya nih. Oh ya. Baik. Tapi memang ini adalah salah satu penyakit yang tadi di depan diharapkan tidak memunculkan kekhawatiran. Hanya saja boleh ini menjadi kewaspadaan. Saya geser ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan tadi sudah dikatakan juga di depan oleh Bu Wiwit bahwa sebenarnya ini sudah masuk ke Indonesia bukan kali pertama. Kemudian juga dikatakan Dokter Atok bahwa sebenarnya ringan aja ini gitu. Sekalipun berbeda dengan influenza dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di kekarantinaan sendiri seperti apa untuk menanggapi masuknya virus HMPV? Ya, makasih Bu Sari. Pagi Mbak Widi sama Dokter Ato ya. Jadi kalau kita bicara kekarantinaan kesehatan itu tugas utama kami melakukan pengawasan. Salah satunya pengawasan terhadap orangnya. Jadi dengan kita awasi orangnya itu termasuk alat angkutnya juga. Ini alat angkutnya juga pelabuhan laut juga termasuk gitu ya. Nah ini kan Bandara Internasional Juanda. Dan yang kita lakukan sehari-hari ya kita lakukan itu, kita lakukan pengawasan yang artinya kita lakukan screening ya. Jadi di terminal itu kita lihat ya, terminal 2 ya, kedatangan itu terminal 1 juga ya. Nah, kami setiap hari itu memang ada petugas-petugas yang kita tempatkan di sana untuk melihat ya dari sisi pengawasan suhu penumpang gitu ya yang datang ke Indonesia lewat Juanda. Jadi kita tempatkan alat kita di sana, namanya thermal scanner. Nah kita melihat kalau seandainya penumpang itu suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat Celcius dan juga batuknya tidak lebih dari 10 hari, nah biasanya penumpang itu kita bawa ke klinik kita. Nah, kita bawa ke klinik kita, kemudian kita lakukan semacam screening ya, wawancara, kemudian kita lihat 38 derajat Celcius, mungkin ada gejala-gejala yang mungkin ada sama gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Dokter Ato tadi. Nah kalau seandainya ada seperti itu, biasanya penanganan kita gitu ya, kita lakukan edukasi juga di sana gitu ya, dan juga kalau memang kasusnya berat, kita juga bisa ngambil swabnya di sana. Jadi swab kita ambil, kemudian sampelnya itu kita kirim ke laboratorium rujukan yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur ya. Kemudian kalau seandainya lalu kemudian penumpang ini kita bawa ke rumah sakit rujukan terdekat untuk penanganan lanjutan lah gitu ya. Nah kemudian
Nah, kita juga notifikasi, kita buat surat notifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, kota, tempat penumpang itu menuju ke sana. Kemudian kita juga kita laporkan ke pusat gitu ya. Jadi skemanya seperti itu yang kita lakukan sehari-hari. Setiap harinya ya. Setiap harinya. Dan kemarin sudah ya para wartawan sudah datang tuh kemarin 3 hari yang lalu. Kita jelaskan. Sampai saat ini sesuai dengan gejala yang kita lakukan ya, screening. Nah, sampai saat ini kasusnya nggak ada ya. Jadi suhu tubuh penumpang tuh masih di bawah itu. Kemudian kebanyakan penumpang itu juga pakai masker, saya lihat ya. Jadi dia memang mencegah dirinya itu untuk tidak tertular, saya lihat ya. Kemudian kita lihat juga para penumpang itu ya, kan ada beberapa petugas kami kita siapkan di sana 3 sampai 4 orang ya. Ada yang memantau dari thermal scannernya dan juga memantau langsung ke di tempat kedatangannya gitu. Jadi kita lihat ya secara visual seperti itu. Artinya memang teman-teman kekarantinaan setiap harinya sudah melakukan upaya pencegahan berkaitan dengan virus apapun yang masuk ke Indonesia, tidak saja HMPV begitu ya Pak Didi ya? Betul kita lakukan ya. Tapi untuk HMPV sendiri memang ada upaya pencegahan yang misalnya dilakukan, kalau biasanya setiap hari dikatakan Pak Didi seperti itu, apakah ada peningkatan kegiatan juga untuk antisipasinya Pak? Ya tetap yang pertama kita secara normal kita lakukan gitu ya, karena ini agak katanya viral ya, kata dokter Ate. Saya baru tahu juga viral itu kata-katanya mulai dari sana ya. Jadi ya memang kita tempatkan petugas kita itu lebih dari yang biasanya gitu ya. Jadi artinya gini, jadi mungkin yang selama ini kita hanya memantau dari thermal scannernya aja, tetapi juga kita tempatkan petugas kita secara visual, kita langsung tidak hanya thermal scanner aja kita lihat di sana, tapi kita petugas kita juga langsung melihat di kedatangan itu penumpang secara visualisasi apakah dia batuk dan segala macamnya. Dan kalau seandainya dia mengalami gejala seperti itu, biasanya kita bawa ke klinik ya. Kita akan lihat, kita akan wawancara gitu ya, dan kita periksa secara lanjutannya seperti apa, dan kita juga lakukan semacam edukasi lah bagi penumpang yang mengalami gejala seperti itu. Gitu ya. Artinya sudah ada gerak cepat juga begitu ya, sehingga masyarakat bilangnya jangan sampai kecolongan nih, yang alur keluar masuk juga tetap harus ini, sekalipun memang dikatakan tadi bahwa ini belum memunculkan kedaruratan begitu ya Pak Dedi ya. Mbak Widi udah ngomong sebelumnya, saya lihat itu ya. Ini kan flu biasa ya. Paling kalau imunnya bagus gitu kan 3 hari juga sembuh, 4 hari juga sembuh ya. Sembuh sendiri seperti dikatakan Dokter Ila tadi ya. Jadi yang membuat takut itu kan viralnya orang ketakutan itu. Betul. Apa dikatakan Dokter Ato tadi ya, bahwa viral itu ya udah akhirnya semua orang punya kekhawatiran dan kepanikannya. Baik. Udah diomongin kan sama juru bicara Kemenkes kan, biasa gitu ya. Jadi tinggal ini aja protokol kesehatan kalau kita sakit ya. Tapi biasanya kami itu ya Bu, Mbak ya, kita kasih tahu sama edukasi penumpang itu ya. Jadi kalau seandainya memang mau pergi itu kan ya lihat kesehatannya gimana gitu ya. Kalau seandainya memang ada bermasalah kesehatannya itu, mungkin saya istirahat dulu ya di rumah gitu ya. Kemudian kalau pergi pakai masker. Ya gitu. Kemudian penumpang itu kan kelihatan itu. Kita kan standby gitu ya, ready. Kita di terminal itu kita lihat juga penumpang-penumpang itu secara acak ya. Memang mungkin ada penumpang-penumpang yang mengalami gejala itu, biasanya kita dekati ya, kita periksa lanjut, biasanya seperti itu. Gitu ya. Baik. Jadi memang sebenarnya menarik sih. Ini butuh kesadaran dari masyarakat begitu ya, bahwa ketika kita belajar banyak di pandemi COVID-19, harusnya kebiasaan baik itu tetap dilakukan. Tapi sebelum saya ke Bu Wiwit lagi, saya ke penelpon atau pendengar terlebih dahulu yang sudah sambung melalui telepon. Selamat pagi. Pagi Mbak Sari. Ya Pak Joni, silahkan. Pagi Pak Dedi, Dokter Ato, Bu Wiwit, salam sehat semuanya. Terkait virus HMPV ya, tentunya kita semua paham, masyarakat kita ini kan punya budaya menyepelekan
mengabaikan, menggampangkan ya. Apalagi mereka sudah banyak terima informasi bahwa virus ini tidak seganas dan mematikan seperti COVID. Nah, akhirnya saya yakin ini mereka juga mengabaikan, santai-santai aja kan begitu. Artinya prokes pun tidak akan mungkin disiplin karena waktu COVID pun banyak yang tidak bermasker dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, seandainya masyarakat seperti itu terus mengabaikan, apa dampak jangka panjang virus-virus ini kalau terjadi prevalensi terus ke masyarakat? Yang kedua, mengapa virus-virus ini selalu muncul dari China? Kalau HIV dari Kongo, saya paham itu. Nah, ini kenapa kok selalu dari China? Apa karena lifestyle, pola makan dan sebagainya? Saya rasa itu aja. Matur nuwun, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Joni. Ini mungkin bisa ditanggapi juga apa yang disampaikan Pak Joni. Tapi memang betul ya, kalau kita lihat kenapa sih virus-virus ini datang dari Cina, seolah membentuk persepsi di kepala masyarakat Indonesia bahwa wah, ini harus diantisipasi betul-betul gitu ya. Bagaimana komentarnya? Mungkin Dr. Ila atau Ilham gitu ya. Nanti baru Bu Wiwit dan juga Pak Dedi. Silahkan. Oke, baik. Saya mungkin mau komentar yang terakhir nih ya, menarik. Ya. Kenapa semua dari Cina? Sebenarnya enggak juga ya, enggak semua penyakit baru atau new emerging disease kita istilahkan ya, itu dari Cina. Seperti kayak West Nile virus itu asalnya dari Mesir. Kemudian ada Hendra virus itu dari Malaysia, Nipah virus dari Malaysia, Zika virus itu dari Afrika. Kemudian Ebola itu dari Afrika. Jadi enggak semua virus itu datangnya dari China. Tapi kenapa kemudian peluang terbesar itu memang berasal dari China? Nah, itu tergantung jenis virusnya sih saya kira ya. Untuk virus-virus yang sifatnya zoonosis, ya sifatnya itu menular dari hewan ke manusia. Dan, nah ini sebelum saya lanjut. Jadi yang menyebabkan kegawat darurat itu adalah penyakit zoonosis. Ya, penyakit yang awalnya ditemukan di hewan, kemudian tanda petik pindah ke manusia, seperti COVID. Nah, kalau hewan aja yang biasanya nggak pakai baju, nggak cuci tangan, makanya sembarangan itu bisa sakit oleh virus tersebut, apalagi kita yang kebiasaannya bersih gitu ya, nah, pasti lebih parah gejalanya, guyonannya gitu. Artinya kalau di hewan itu bikin sakit, mungkin ke manusia bikin mati gitu kan. Nah, sehingga yang perlu waspadai itu memang adalah penyakit zoonosis ya. Nah, HMPV ini bukan penyakit zoonosis. Ya, jadi dia tidak menular dari hewan ke manusia. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu juga tambahan ya. Tadi saya sudah menyampaikan kenapa ini tidak menjadi fokus. Yang ketiga adalah karena dia bukan zoonosis. Nah, untuk penyakit zoonosis itu memang banyak di China karena memang salah satu penyebabnya itu ada satu kebiasaan ya di China itu Jinpu ya namanya ya. Jadi itu mengkonsumsi makanan-makanan eksotik. Ya, jadi mungkin dari hewan-hewan yang ini ya. Itu kemudian berpeluang menularkan penyakit-penyakit zoonosis tersebut. Nah, tapi dalam sejarah gitu ya, dalam sejarah modern perpenyakitan, selama ini yang sumbernya dari Cina, mostly itu adalah virus corona. Ya, jadi kayak SARS-CoV, terus kemudian apalagi ya COVID ini, bahkan MERS-CoV ini malah bukan dari China, tapi dari Jeddah ya, dari Arab. Jadi ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan, tidak semua dari China. Tapi seandainya memang peluang terbesarnya dari Cina itu masuk akal, karena memang Cina itu populasinya gede banget, ya 1,4 miliar ya, dibanding dengan Indonesia yang hanya 280 juta penduduknya. Nah, mungkin itu sih. Baik. Saya geser ke Bu Wiwit. Tadi juga dikatakan Bu Wiwit sama Pak Joni gitu ya, bahwa upaya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat PHBS harusnya memang sudah di zaman COVID kita pelajari, dan hari ini kebiasaan baik itu harusnya masih tetap dilakukan. Ketika dinyatakan bahwa virus ini tidak berbahaya begitu ya, ada upaya untuk
pembiaran dan pengabaian. Nah, ini pihak Kemenkes tentu harus bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kembali gitu ya kepada masyarakat bahwa apapun virusnya, yang namanya pola hidup bersih dan sehat ini salah satu upaya untuk menangkal penyakit. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan teman-teman Kemenkes dan apa responnya untuk pendengar kita tadi, Pak Joni? Ya, terima kasih Mbak Tari. Memang kembali lagi seperti dikatakan Dokter Ato bahwa kita ini berhadapan sama orang banyak yang mungkin pemikirannya nggak bisa begitu aja dibalik. Kan kalau kita memberikan edukasi, misalnya contoh yang paling gampang tadi, yang paling dekat adalah kita nih udah dari 2015 apa 2010 kita kobarkan bahwa harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, gitu ya. Tetapi baru respons yang kita terima bagus banget, walaupun mungkin sebetulnya sudah ada yang merubah perilaku itu, tapi betul-betul yang merubah menjadi cuci tangan terus adalah peristiwa di COVID. Nah, kembali lagi Mbak, Kementerian Kesehatan ini tidak henti-hentinya di setiap waktu dengan jajarannya, dengan kemitraan, dengan institusi, dengan kelembagaan, dengan kementerian yang lainnya, kita bekerja sama selalu terus-menerus untuk mengobarkan yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Gak gampang Mbak, karena merubah perilaku atau pemberdayaan masyarakat ini gak seperti membalikkan telapak tangan. Dia butuh waktu dan butuh terus-menerus, bahkan mungkin berganti orang lagi yang edukasi berganti, tapi kita gak pernah putus, kita gak pernah berhenti. Di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap edukasi selalu kita dengungkan, karena supaya masyarakat nggak balik lagi mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Dan kalau misalnya perubahan perilaku ini udah terbalik tangannya, kayak membalikkan telapak tangan, maka insya Allah akan langgeng. Seperti inilah terbalik tangannya, mencuci tangan, kemudian ini akan langgeng dimanapun dia akan cari. Memang enggak mudah Mbak, merubah perilaku itu enggak mudah. Tetapi Kementerian Kesehatan beserta jajaran, beserta mitra, beserta kita semua ngambil mitra juga Mbak, karena tangan kita juga nggak cukup banyak, dan mitra yang berbagai tahap gitu, ada dari anak kecil, kemudian dari remaja, kemudian dari dewasa sampai ke lansia. Itu kita butuh mitra, di mana mereka ada kelompok-kelompok komunitas tertentu yang terus menyebarkan edukasi untuk supaya nggak lengah. Oke, baik. Ini yang menarik karena memang kalau teman-teman Kemenkes sudah sebegitu getolnya mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat untuk menangkal begitu banyaknya virus bakteri yang masuk begitu ya. Terlebih untuk beberapa kasus-kasus yang viral seperti corona kemarin dan juga sekarang HMPV. Nah, tinggal kesadaran masyarakatnya aja sebenarnya Bu Wiwit ya. Akankah mau melakukan kebiasaan itu? Karena kita juga kok yang merasakan manfaatnya begitu ya Bu Wiwit ya. Nah, ini terbukti juga kalau misalnya dengan kasus yang remeh-temeh istilahnya dalam tanda kutip itu aja kita nggak peduli, gimana nanti kalau ada kasus yang besar ya, amit-amit tapi sebenarnya ya Bu Wiwit ya. Tapi dimulai dari diri sendiri sebenarnya ya Bu Wiwit ya. Iya betul, jadi slogan kita kan sehat dimulai dari saya. Oke, baik. Ini slogannya menarik ya, harusnya jadi pengingat. Sehat itu dimulai dari diri saya, begitu ya Bu Wiwit ya? Iya. Waduh, luar biasa. Ini yang harusnya juga korelasi ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh. Pak Dedi, sudah aware-kah masyarakat Indonesia ketika melakukan perjalanan jarak jauh? Idealnya tadi Pak Dedi bilang harus pakai masker lah ya. Virus apapun itu bisa menjangkiti kita kok ketika tubuh kita tidak sehat. Nah, ini apakah sudah ada kesadaran bagi masyarakat sebagai pelaku perjalanan ketika melakukan perjalanan ya itu tadi harus melakukan proteksi dini menggunakan masker dan lain sebagainya? Ya benar Mbak. Jadi ada pertanyaan gitu ya, apa sih yang disarankan oleh, yang seharusnya disarankan oleh unit kekarantinaan kesehatan yang ada di daerah ya, supaya kadang-kadang apakah perlu nggak ditunda perjalanan dia ke luar negeri gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat model yang sekarang itu kan nggak perlu kan. Tadi dijelaskan oleh Mbak Wiwit gitu ya, virusnya kan virus lama. Jadi dibilang bahayanya juga tidak kan, 1,3 cuman gitu ya. Jadi maka kita sarankan memang tidak perlu menunda perjalanan ke luar negeri gitu ya. Waspada boleh gitu kan. Tapi takut juga panik jangan gitu ya. Jadi mungkin yang perlu ya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan itu agar tidak mudah ya untuk tertular virus itu. Jadi mungkin yang sebelum berangkat itu kita sarankan biasanya begitu. Jadi sebelum berangkat itu pastikan ya tubuhnya sehat gitu ya, fit gitu ya.
kemudian jangan stres gitu. Jadi stres juga bisa juga kena gitu ya. Ya gitu ya. Kemudian saat bepergian juga perlu protokol kesehatan itu perlu gitu ya. Memang masyarakat itu dibilang sadar tuh gimana ya, kita lihat aja sehari-hari gimana gitu ya. Kalau saya lihat di terminal ya, di penumpang itu memang banyak masyarakat itu udah sadar, saya lihat. Apalagi sekarang itu kan karena viralnya HMPV itu akan menjadi begini, COVID dan segala macam gitu kan. Jadi penumpang itu banyak pakai masker itu sekarang gitu. Dan kemudian dan kami petugas kami juga kita sarankan juga seperti itu ya. Ini masih kita bicara masih virus itu kan. Jadi memang bagaimana cara pemeriksaan ketika terdeteksi virus HMPV? Apakah sama seperti COVID, harus melakukan swab, dan seperti apa mengenali gejalanya kalau memang toh ini bukan sekedar flu biasa katanya begitu? Dokter Ato mungkin yang bisa menjawab. Bagaimana ya dokter? Kalau untuk pemeriksaan mestinya Pak Dedi ya. Baik, silakan. Ya Pak Dokter Ato. Oke, baik. Jadi untuk pemeriksaan saya kira sama ya dengan pemeriksaan yang lain. Bisa melalui dengan swab ya, tapi juga bisa dengan pemeriksaan darah, tergantung apa yang akan diperiksa, apakah itu antibodi, apakah itu antigen. Kalau antibodi itu artinya sistem kekebalan tubuh kita itu sudah muncul atau enggak. Ya. Sistem kekebalan tubuh yang muncul itu sebagai bukti bahwa virusnya sudah masuk. Ya, tapi memang biasanya kalau untuk antibodi ini kelemahannya adalah ketika masih di awal-awal biasanya nggak akan kedeteksi. Jadi seolah-olah negatif padahal sebenarnya positif. Ya, karena memang antibodi itu butuh sekitar 7 hari ya untuk rata-rata 5 atau 7 hari untuk bisa muncul setelah masa inkubasi. Ya, tapi pada prinsipnya sih kurang lebih sama. Tapi untuk gejalanya tadi agar bisa membedakan begitu ya, saya harus memeriksakan diri sesegera mungkin, karena kan tadi ya ini flu biasa, orang kan mikirnya ya udahlah flu biasa aja, padahal itu tadi resiko penularannya masih ada dok. Itu seperti apa untuk bisa mengenali? Ya, secara umum ya, ini memang HMPV ini kalau di jurnal-jurnal itu memang untuk batuknya sendiri itu relatif lebih sering. Jadi kalau dikatakan ini memang tidak berbahaya iya, tapi mengganggu iya. Ya, nah itu yang mungkin saya kira perlu diperhatikan. Jadi ketika kemudian batuknya ini agak nggak biasa, ya, nah ini saya kira untuk kewaspadaan ini ya sekali lagi ya, ini permasalahannya kalau di Indonesia itu adalah masalah biaya tuh. Jadi kalau kenapa HMPV ini rutin ditemukan di negara-negara di China, misalnya di Amerika itu rutin, setiap musim dingin pasti ada kasus. Kenapa? Karena untuk pemeriksaan itu biaya nggak masalah di sana, tapi di sini masalah. Jadi sebenarnya bisa saja sebenarnya HMPV itu di Indonesia setiap musim ada juga, bahkan nggak terperiksa karena untuk pemeriksaannya itu butuh biaya yang untuk ukuran Indonesia nggak murah begitu, Pak. Nah, jadi yang penting sebenarnya begitu ada gejala batuk pilek, prinsipnya mau apapun ya virusnya ya, HMPV atau apa, yang penting pertama lindungi orang lain. Ya, minimal kalau kita nggak berpikir orang di luar rumah, minimal kita melindungi diri sendiri, kita yang di rumah. Keluarga, ya, karena tadi yang dikatakan Bu Wit kan kesehatan itu berasal dari diri kita ya. Itu artinya apa? Artinya kita punya respect ya. Kita punya cara menghormati orang lain, yaitu dengan menggunakan masker. Ya, bahwa kemudian pemeriksaan lanjutan ya monggo. Cuman memang gini, untuk HMPV ini tidak semua lab itu bisa. Nah, itu permasalahannya juga. Jadi memang butuh alat yang bisa mendeteksi sampai ke genom, ya dalam hal ini adalah PCR. Ya, memang sih sekarang itu banyak
lab yang punya alat PCR, tetapi untuk PCR sendiri nggak bisa running untuk memeriksa suatu virus bila dia tidak punya reagen khususnya yang namanya primer. Nah, yang itu sih saya kira yang juga jadi masalah. Jadi mungkin nanti pemeriksaan lab yang untuk HMPV itu tidak bisa dilakukan secara mandiri. Karena saya mau periksa HMPV, saya kira nggak bisa. Memang harus selalu mungkin diklasifikasi teman-teman di dinas kesehatan. Oke, baik. Tapi kalau memang upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan oleh teman-teman kekarantinaan tadi ya, sudah istilahnya jemput bola begitu ya. Tapi upaya-upaya seperti itu Pak Didi apakah juga sudah disediakan berkaitan dengan alat mungkin atau apa untuk upayanya saja sebagai pencegahan? Apakah sudah sejauh itu juga menyiapkan peralatan untuk mendeteksi virus HMPV sendiri atau ya masih dalam tahapan screening awal seperti yang dilakukan kesehariannya saja Pak Didi? Ya, biasanya kalau kasus seperti itu ya yang berat ya. Jadi memang kita pemerintah sudah, jadi kita kan punya di Jawa Timur itu kan ada balai besar ya, laboratorium kesehatan masyarakat. Di situ tersedia ya. Jadi mungkin tinggal reagennya gitu ya. Jadi kita sesuaikan itu. Memang tidak bisa secara mandiri, memang sulit ya. Tapi memang pemerintah sudah menyediakan gitu ya laboratorium rujukan yang bisa untuk membantu melihat ya apakah dia mengalami virus mengalami apa tidak gitu. Jadi kalau kita sehari-hari di karantina kesehatan itu kita men-screening aja. Kalau memang sampai saat ini kasusnya nggak ada yang berat ya, itu pun tidak kita temukan di awal gitu ya, screening awal. Jadi untuk saat ini ya kita lakukan sebisanya kita sesuai dengan ketentuan yang di awal. Oke, baik. Screening sesuai SOP yang ada ya Pak Didi ya? Ya, gitu. Oke, baik. Gitu. Bu Wiwit, ini kan memang ada upaya juga untuk menekan penyebaran virus begitu ya, apalagi ini menjangkiti anak-anak dan juga lansia. Mengingat Indonesia sekarang ada di puncak musim penghujan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, tentu kekebalan tubuh ini gampang naik turun gitu ya. Upaya dari teman-teman Kemenkes sendiri untuk menekan penyebaran virus sejauh ini seperti apa dan bagaimana juga himbauan yang sudah dilakukan? Ya, tadi kan seperti diterangkan sama Mas Dedi bahwa Kemenkes dengan jajarannya terus berupaya untuk dengan surveillance, kemudian dengan pemeriksaan pada pasien yang ada gejala, itu terus kita jalankan. Dan bahkan sudah keluar surat edaran tentang kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Nah, sebetulnya himbauannya sih seperti kata Pak Ato, Dr. Ato, ini adalah menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita. Jadi perawatan medis yang bersifat suportif itu adalah penguatan imunitas tubuh. Jadi jaga imunitas tubuh kita biar tetap bagus, biar tetap yang enggak cepat kena penyakit dengan istirahat yang cukup, kemudian konsumsi makanan bergizi seperti yang tadi saya terangkan bahwa kita melakukan terus-menerus upaya edukasi kepada masyarakat. Jadi dan kemudian juga kesadaran diri bahwa kalau kita sakit atau kita nggak nyaman, jangan deh kurangin aktivitas mobilitas keluar rumah. Setidaknya tadi dikatakan Dr. Ato bahwa lindungi dulu keluarganya. Jadi apa salahnya kalau misalnya kita lagi nggak nyaman, kita batuk atau kita di rumah pun pakai masker supaya lingkup terkecil saja itu akan terlindungi, supaya kalau dia keluar pun dia juga tidak menyebar atau mungkin menularkan. Jadi sebetulnya PHBS kemudian Germas itu kita terus dengungkan, kita terus gaungkan supaya masyarakat terus lama-lama nanti akan berubah, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga lingkungan sekitarnya dalam lingkup kecil, bahkan nanti sampai ke lingkup besar. Itu Mbak. Oke, baik. Jadi kekhawatiran itu alangkah baiknya disikapi dengan perbuatan-perbuatan bijak seperti satu diantaranya melakukan PHBS di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keterbatasan waktu juga sebagai penutup, nah ini saya minta satu-satu narasumber saya memberikan closing statement. Pak Dedi, kemudian Dr. Ato, nanti ditutup oleh Ibu Wiwit, silahkan. Ya, makasih. Kami dari kekarantinaan kesehatan memang dua yang kita sarankan gitu ya untuk pelaku perjalanan yang akan pergi ya. Yang pertama, sebelum berangkat ya pastikan tubuhnya sehat gitu ya. Jadi fit dengan menerapkan pola hidup sehat ya, seperti makan sehat, olahraga teratur, hindari stres gitu ya. Banyak minum air putih, tidur yang cukup gitu ya sebelum berangkat gitu ya.
Kemudian pada saat berangkat jangan lupa pula pola hidup yang bersih dan sehat dimanapun ya, pakai masker di keramaian, cuci tangan dengan baik dan benar, dan bila perlu dilakukan semacam ini ya, edukasi ya, mungkin pengetahuan yang cukup untuk masalah-masalah penyakit gitu. Itu aja. Baik, Dokter Ato, bagaimana? Iya, kalau saya mungkin gini ya, karena ini kan viral begitu ya. Nah, menghadapi keviralan ini, waspada harus, overthinking jangan. Nah, terutama ini kan yang harus dilindungi ini kan anak-anak dan orang tua. Nah, ini saya khusus pesan ke orang tua nih, mohon maaf. Untuk menghindari overthinking tadi, ya jangan membaca dan menyebarkan berita-berita dari WA yang tidak jelas sumbernya. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata sebarkan, viralkan, ya sudah, berarti jangan sebarkan, jangan viralkan. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terakhir, Bu Wiwit, ini menarik memang ya, karena biasanya ibu-ibu itu kalau udah baca info udah panik aja duluan. Padahal kalau kita ngobrol sekarang ini ya, ternyata tidak memunculkan kepanikan yang begitu rupa. Kewaspadaan boleh, tapi jangan panik dan overthinking itu tadi. Bu Wiwit, sebagai penutup, apa ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Iya, aduh, kayaknya udah lengkap sebetulnya. Jadi tadi kan kalau dari karantina, pastikan sebelum berangkat bahwa tubuhnya sehat, kemudian pada saat berangkat atau beraktivitas tetap PHBS, kemudian Pak Ato, setuju Pak Ato. Jadi jangan cepat percaya sama media atau cepat percaya sama WhatsApp yang ada di grup misalnya. Kita memang nggak bisa bilang bahwa namanya jempolnya cepet nih, pingin jadi orang nomor 1 yang menyebarkan berita itu kan gitu ya Pak Ato ya. Jadi kalau ini ada berita nih, oh aku kasih tahu dulu deh, jadi dia langsung sebar gitu kan. Padahal itu beritanya nggak bener. Nah mungkin memang nggak bisa semua orang tahu bahwa udah ketahuan deh mana berita yang hoax, mana berita yang tidak hoax. Dari tulisannya aja udah ketahuan. Tapi tidak semua orang memang bisa tahu. Cuma beberapa, terutama kita yang di kehumasan gitu, yang mengerti bahwa itu nggak benar. Jadi sekali lagi benar kata Pak Ato, jangan sebarin, jangan pingin jadi orang pertama untuk menyebar informasi walaupun niatnya baik banget ngasih tahu. Itu jangan deh. Jangan malah tambah panik. Kedua, saya selalu bilang sama media kalau lagi ngobrol, media juga bantu kita. Sebarkan berita-berita yang baik. Jangan bikin pertanyaan-pertanyaan media nih kan kalau didengerin nih malah bikin masyarakatnya jadi deg-degan. Wah nggak ada apa-apa, tapi nanya-nya sampai detil nih barusan kayak Mbak Tari. Padahal sebenarnya aku udah pelan-pelan nerangin, nggak apa-apa loh. Tapi karena udah dengerin Mbak Tarinya, jadi nggak apa-apa. Jadi kita saling bergandengan tangan nih Mbak. Jadi media, kemudian kami, kemudian dari Pak Ato, kemudian semuanya, yuk kita sebarkan berita yang benar. Kemudian jangan cepet-cepet untuk jadi. Kemudian ketiga adalah yuk kita sehatkan dari diri kita sendiri dulu, sehat mulai dari kita, dari saya, kemudian juga PHBS, dan tadi ada istirahat, kemudian diet yang bagus, kemudian bad habit itu dihilangkan. Jadi yuk sama-sama kita dengarkan berita yang baik, kita hidup sehat, kita saling bergandeng tangan buat jadi masyarakat yang sehat. Baik, luar biasa. Jadi kita juga diminta selektif ya untuk bisa memilih informasi. Jangan dikit-dikit viralkan, jangan dikit-dikit langsung unggah dan juga sebarkan. Karena kembali lagi, ketika informasi itu disebar ya kita tahu juga bagaimana sih karakter masyarakat Indonesia begitu ya. Sehingga harus benar-benar dipahami dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Berkaitan juga dengan penyebaran kasus HMPV, tadi dikatakan juga oleh Bu Wiwit, juru bicara Kemenkes, bahwa ini harusnya tidak disikapi dengan kepanikan begitu ya, karena banyaknya pemberitaan yang ada sehingga memunculkan overthinking itu tadi. Wah, nanti malah jadi salah langkah ketika harusnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, justru malah yang lain yang dilakukan. Tapi semoga ini bisa memberikan pencerahan, membuat kita tenang begitu ya, bahwa virus HMPV ini virus biasanya sudah ada tapi tetap memunculkan kewaspadaan. Satu kata yang mau saya unggah juga di pagi hari ini adalah ayo bergerak sehat mulai dari diri sendiri, mengutip dari slogan Kemenkes. Harapannya memang itu sudah memunculkan kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab kita pribadi dan juga terhadap orang lain. Sekali lagi terima kasih Bu Wiwit, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Dr. Ato. Semoga ini bermanfaat obrolannya. Sampai bertemu dan kesempatan reuni dengan perbincangan yang
jauh lebih menenangkan masyarakat agaknya ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Bu Deni, terima kasih Pak Deni. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dari antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.